Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu dan hari-hari ini banyak kita mendengar orang yang sakit. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sakit dalam perspektif agama. Ada nikmat di balik sakit, ada anugerah di balik sakit, supaya kita kemudian memahami bagaimana yang harus kita lakukan saat sakit dan dalam posisi-posisi yang sehat. Jemaah yang dirahmati Allah, kita memaklumi bersama bahwa kesehatan itu merupakan nikmat Allah yang besar juga. Bahkan kesehatan itu merupakan nikmat kedua terbesar setelah iman dan Islam. Jadi kalau Wahab bin Munabbi itu menyatakan bahwa nikmat itu yang pertama adalah nikmat iman Islam, lalu yang kedua nikmat sehat, dan yang ketiga adalah nikmat cukup. Bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita, sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairam minal afiyah. Mohonlah kepada Allah ampunan, mohonlah kepada Allah maaf dan kesehatan, keselamatan, karena tidak ada karunia yang lebih baik setelah iman, setelah keyakinan itu, kecuali kesehatan, keselamatan. Jadi Nabi Muhammad pun menyuruh kita, memerintahkan untuk meminta selamat. Di antara keselamatan itu adalah minta sehat. Dan di dalam ajaran agama kita pun ternyata banyak wisdom yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang sehat itu. Islam mengatur tentang cara bagaimana kebersihan. Sangat perhatian sekali kepada orang-orang yang suka mensucikan diri, membersihkan diri. Itu ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi bersiwak, lalu kemudian memakai pakaian yang layak dan pantas ketika kemudian ke masjid, dan segala sesuatu diatur dalam Islam mengarah kepada kesehatan, tentang kebersihan. Islam juga mengatur tentang makan, bagaimana memakan yang halal, bagaimana memakan yang thayyib, ya, diatur dalam Islam juga arahnya kepada kesehatan. Islam juga mengatur untuk kita bergerak, berjalan ke masjid. Rasulullah mengajarkan olahraga juga, berlari ketika bersama dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah juga mengajarkan hal-hal yang semacam itu, memanah, lalu kemudian berenang, semua adalah mengarah kepada kesehatan. Bahkan di dalam ajaran agama kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga 5 hal sebelum 5 hal datang. Di antaranya adalah wasihhatika qabla saqamika, pada saat sehatmu sebelum kamu nanti sakit. Bahkan nikmat yang pertama juga akan ditanya di akhirat itu adalah inna awwala ma yus'alum anhu yaumal qiyamah yaknil ab minan naim ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nuriyaka minal ma. Sungguh kenikmatan yang pertama kali akan ditanyakan pada seorang hamba pada hari kiamat adalah, bukankah kami memberikan kesehatan kepada badanmu dan memberimu minum dari air yang dingin. Jadi Allah nanti akan menanyakan nikmat yang diberikan kepada kita berupa sehat itu, apa yang kita lakukan pada saat kita
sehat. Itu juga nikmat yang akan ditanya di akhirat. Oleh karena itu Nabi kita pun ternyata dalam kehidupan sejarah beliau adalah orang yang paling sehat. Orang yang paling sehat. Dan dalam sejarah itu beliau cuma sakit 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Sakitnya Nabi yang pertama itu sebenarnya adalah pada saat beliau menerima wahyu pertama. Itu pun tidak sakit, hanya karena kaget gitu, cemas gitu kan. Ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, Iqra gitu ya. Menurunkan wahyu yang pertama, itulah yang membuat Rasulullah SAW ketakutan, menggigil. Itu yang disebut dengan pertama kali Rasulullah mengalami marot itu. Marot itu artinya sesuatu yang tidak stabil dalam tubuh, sakit itu. Dan itu pun biasa sebenarnya. Nah, cerita di balik sakitnya Rasulullah yang pertama itu penting juga pelajaran buat kita bahwa tugas seorang istri itu, jadi ketika Rasulullah pulang lalu kemudian minta selimuti kepada Khadijah itu dan bercerita tentang apa yang terjadi, lalu kemudian Khadijah itu kemudian memberikan kabar penenangan kepada Rasulullah. Sudah tenang, engkau ini adalah orang yang baik, suka menolong orang, suka membangun silaturahim, membantu orang-orang miskin. Sudah tenang, Allah tidak akan mengecewakan kamu. Pelajaran dari situ dibalik tentang masalah sakit, tugas wanita itu, tugas seorang istri itu adalah menenangkan suami, bukan malah kemudian membuat suami panas. Tugas seorang istri itu adalah menenangkan suami manakala suami itu punya masalah, suami ingin istirahat. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah litaskunu ilaiha, jadi untuk mencari ketenangan. Jadi bukan cuma istri yang mencari ketenangan pada suami, suami pun sebenarnya harus mendapatkan banyak ketenangan dari istrinya. Itu sakitnya Rasulullah yang pertama. Yang kedua, sakitnya Rasulullah pada saat menjelang wafat beliau, menjelang meninggal dunia itu beliau sempat sakit, ya, sempat panas, lalu kemudian kepalanya juga sakit. Cuma 2 kali dan itu pun hal yang wajar. Jadi dikenallah Rasulullah itu sebagai orang yang paling sehat. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu 3 kali sakitnya, yaitu tambahannya yang ketiga itu adalah pada saat kena sihir. Walaupun ini diperdebatkan, tetapi yang jelas ada sakit di situ. Nah, intinya Rasulullah itu sehat. Nah, Rasulullah sehat dan semua wisdom keagamaan itu mengarah kepada kesehatan. Di antaranya termasuk ibadah salat berjamaah, yang berjalan kaki, puasa dan sebagainya, semua mengarah kepada sehat. Kita pun disuruh untuk meminta sehat. Namun demikian, jamaah yang dirahmati Allah, tatkala kita ternyata sudah berusaha untuk menjadi orang sehat, ikhtiar yang kita lakukan sudah betul, mulai dari kebersihan, mulai dari makanan, mulai dari gerak kita, semua yang kita lakukan sudah mengarah kepada sehat. Namun kemudian di satu sisi tiba-tiba kemudian kita menjadi orang yang sakit, maka ternyata di balik sakit itu ada nikmat yang luar biasa, ada anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah pada saat kita itu sakit. Mari kita perhatikan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan gambaran anugerah di balik sakit atau kemudian nikmat pada saat kita kemudian dalam kondisi yang sakit itu. Yang pertama, bahwa orang yang sakit itu kalau dia sabar maka akan menggugurkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala huzn wala adha wala gham hatta syauka yusaquha illa kaffarallahu biha min khataya." Lalu di riwayat yang lain, "Illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, ditimpa sakit, ditimpa resah atau sedih, gelisah, atau hal-hal yang menyakitkan dari orang lain, bahkan duri yang menusuk sekalipun, melainkan dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Jadi dalam hadis ini, saat kita ditimpa sedih, ada kegelisahan, ada kecemasan, bahkan ada sakit, kita kena sakit, maka saat itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu adalah merupakan nikmat, anugerah Allah di saat kita sakit, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ham, ada huzn, ada gham. Kalau ham itu adalah cemas pada sesuatu yang belum terjadi. Kadang-kadang orang berumah, gimana nanti, belum terjadi. Ada ketakutan, ada kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya ham. Lalu kalau huzn itu, sedih itu adalah kita sedih karena ada sebab, karena kematian, karena kehilangan barang, karena tertimpa musibah, kecelakaan misalnya. Itu namanya sedih. Sedih karena ada sebab. Tapi kalau ham itu masih belum tahu terjadi, tapi sudah cemas duluan. Gimana ini? Kalau nanti tahun depan saya tidak punya gimana? Ini segala itu kecemasan-kecemasan. Gimana kalau nanti saya sakit? Itu kecemasan-kecemasan. Lalu kalau gom itu sedih yang sedang kita alami, sedang terjadi atau sedang kita alami, itu namanya gom. Nah semua itu jamaah yang dirahmati Allah, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita selama kita dalam keadaan sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk Ummul A'la itu tatkala sedang sakit, beliau mengatakan begini, "Absiri ya Ummul A'la, fa inna maradal muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhiban nar khabasad dhahab wal fiddah." Bergembiralah wahai Ummul A'la, karena sungguh Allah akan menggugurkan dosa-dosa seorang muslim melalui sakit yang dideritanya, sebagaimana api menghilangkan kotoran pada emas dan perak. Lalu begitu juga saat beliau berkunjung ke Ummu Sa'ib yang lagi sakit demam, Nabi SAW bersabda, "La tasubbi al-humma fa inna tudhibu khataya bani Adam." Jangan kamu mencela demam, karena demam itu dapat menghapus dosa-dosa manusia, dosa-dosa anak Adam. Jadi sakit itu sisi lain merupakan nikmat, rahmat Allah juga, agar kemudian dosa-dosa kita itu digugurkan, sehingga kemudian tidak ada lagi yang kemudian ada pada diri kita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah." Setiap manusia, lebih-lebih juga pada saat dia kemudian laki-laki dan perempuan mukmin yang mengalami cobaan, baik pada dirinya, anaknya atau hartanya, dan semua itu bisa menghapus dosanya hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah itu, ada hal yang menarik ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang penyakit yang menimpa seseorang? Balasan apa yang akan diberikan Allah ketika dia bersabar saat dia sakit?" Lalu kemudian beliau menyampaikan, semua itu akan menjadi penghapus dosa. Ubay bin Ka'ab itu
lalu bertanya kepada Rasulullah, walaupun sakitnya cuma ringan ya Rasulullah. Iya, kata Rasulullah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri atau lebih ringan dari itu, maka itu akan menghapus dosa-dosa. Nah, lalu Ubay ini memohon demam. Jadi dia minta pada Allah demam saja. Dia tahu bahwa itu akan menggugurkan dosa-dosa, lalu kemudian meminta tidak apa-apa demam, dengan catatan demamnya atau sakitnya itu tidak menghalangi dia untuk sholat jamaah, tidak menghalangi dia untuk haji dan umroh, tidak menghalangi dia untuk berjihad. Tidak apa-apa panas. Sehingga kemudian Ubay bin Ka'ab itu lalu kemudian dikenal sebagai orang yang kemudian ketika menyentuh kulitnya itu panas sampai meninggal dunia. Nah, kalau kita kan tidak Pak, tidak ada yang berdoa begitu. Tidak ada yang seperti Ubay bin Ka'ab ini. Ini lagi-lagi masalah hati dan cinta kita, mengukur cinta ya. Kalau Ubay bin Ka'ab itu sampai kalau tahu begitu minta doakan demam. Yang penting tidak menghalangi untuk bisa sholat jamaah, untuk bisa berjihad, termasuk untuk bisa kemudian haji dan umrah. Itu Ubay bin Ka'ab ya. Sama juga ceritanya dengan saat ketika Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa itu. Kira-kira kalau kita jauh lah gitu ya. Jadi Abdullah bin Jahsy ini ketika mau perang Uhud bersama dengan Sa'ad bin Waqqas itu berdoa. Nah, Sa'ad bin Waqqas ini berdoa begini, ya Allah, pertemukan saya dengan musuh yang kuat sehingga aku juga bertarungnya sangat sungguh-sungguh katanya. Saya bertarung sangat sungguh-sungguh. Tapi kemudian menangkan aku ya Allah sehingga aku nanti bisa membawa ghanimah, harta rampasan perang itu. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau Abdullah bin Jahsy itu berdoa sebelum perang Uhud, doanya itu begini, ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang kuat, bahkan sampai di pertarungan aku dengan orang yang kuat itu tertebas hidung dan telingaku, tidak apa-apa ya Allah. Nanti akan jadi hujah alasan ketika engkau di akhirat bertanya, kenapa itu hidung kamu? Kenapa itu telinga kamu? Nanti aku akan mengatakan kepada Allah, karena aku berjihad berperang. Allah lalu membenarkan amalku itu. Apa yang terjadi? Setelah perang Uhud itu semuanya terjadi. Ya. Dan ternyata doanya Abdullah bin Jahsy itu sampai kemudian kena tebasan juga hidung dan telinganya. Kalau kita kayaknya enggak sampai segitu. Itu hebatnya. Apa yang menjadi hujah di hadapan Allah? Barangkali saya bilang, mobil saya ya Allah habis, menjadi hujah. Rumah saya segala macam itu, tidak sampai segitunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dengan semua itu kita bisa belajar bahwa salah satu di antara nikmat anugerah pada saat sakit itu adalah karena menggugurkan dosa dan kesalahan. Itu yang perlu diingat. Saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang disebut di dalam riwayat Abu Hurairah itu. Pemuda ini tidak pernah sakit terus ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika bertemu pemuda ini nanya, apakah kamu pernah merasakan Ummul Dam? Pernah merasakan Ummul Dam enggak? Jadi Ummul Dam itu adalah yang namanya sakit di antara panas di antara kulit dan daging, itu demam. Lalu pemuda itu jawab, belum pernah. Lalu kemudian Rasulullah tanya lagi, apa kamu pernah kena sudah itu pusing, sakit kepala gitu? Lalu pemuda ini menyatakan juga tidak, belum pernah. Lalu kemudian pemuda ini berlalu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kalau kalian ingin tahu siapa orang yang ada di neraka, maka lihatlah pemuda itu. Kalau kamu ingin tahu yang ada di neraka, lihatlah pemuda tadi. Kita pernah mendengar riwayat tentang seorang pemuda ahli surga ya. Kalau ini enggak ceritanya. Pemuda yang sehat,
tidak pernah sakit itu, sampai kemudian ditanya. Kemudian Rasulullah ketika sudah pemuda itu meninggalkan tempat itu, lalu kemudian siapa yang mau tahu orang yang ahli neraka? Itu pemuda tadi itu. Apa penjelasan dari beberapa ulama? Di antaranya adalah Ibnu Hibban itu memberikan penjelasan, riwayat ini bukan berarti bahwa orang yang sehat terus itu akan masuk neraka, bukan begitu. Jadi riwayat ini memberikan gambaran bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Karena manusia tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan, maka dia akan tergadaikan dirinya untuk masuk neraka kecuali diampuni oleh Allah. Nah, belum tentu kita akan diampuni oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak enak dalam hati. Nah, makanya sampai disebutkan, ada ulama yang menyatakan kalau kita mengandalkan amal-amal yang baik saja yang bisa kita lakukan, itu sedikit. Justru Allah memberikan ujian kepada kita dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman dalam hati, supaya kita kemudian ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dengan sabar pada saat ada ujian itu akan meninggikan kita. Karena kalau cuma amal-amal yang polos-polos, enak-enak saja, itu nilainya sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi karena dengan dosa dan kesalahan manusia itu tidak ada jaminan, maka Allah lalu kemudian menguji dengan sakit diantaranya, supaya kemudian bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menuturkan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah." Bila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, dia akan menyegerakan hukuman terhadapnya di dunia. Dan bila Allah menghendaki keburukan atas hambanya, dia akan menangguhkan hukuman terhadapnya akibat dosanya, sehingga orang itu akan datang dengan membawa sepenuh dosanya pada hari kiamat. Kalau hadis riwayat Tirmizi, luar biasa. Jadi kalau Allah mau berkehendak seorang hamba itu akan baik di akhirat, maka lalu Allah kemudian ikop dia, kesalahan dan dosa-dosanya sudah diikop waktu di dunia, supaya nanti pada saat bertemu dengan Allah sudah tidak ada dosa lagi. Tapi justru sebaliknya, orang banyak dosa dan kesalahan, tapi dia tidak pernah diikop, terus saja sehat, tidak pernah ada hal-hal yang tidak baik, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan membawa banyak dosa dan kesalahan yang masih belum diikop itu. Jadi inilah sebenarnya yang kita harus pahami ketika kita berusaha untuk menjadi orang sakit terus sudah bagus, tapi di sela-sela itu kemudian kita sakit, maka sebenarnya ketahuilah bahwa di balik itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis itu, ada orang yang kemudian banyak dosa dan kesalahan tapi tidak pernah sakit itu. Tidak pernah dicoba macam-macam itu. Terus padahal banyak dosa dan kesalahannya. Ketahuilah bahwa orang ini sebenarnya nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan banyak membawa dosa dan kesalahan di akhirat. Tapi kalau Allah berkehendak baik terhadap hambanya, maka ketika dia kemudian punya dosa dan kesalahan, maka sudah dirasakan ikop itu di dunia, sakit di antaranya dengan hal semacam itu. Itu untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah sudah tidak lagi membawa sesuatu yang memberatkan dia. Ini juga peringatan buat kita, jangan mencela orang yang sakit, jangan mencela orang yang begini. Pas saya bilang tulat, arwah polana anu, tidak boleh. Jadi dianggap ketika ada orang sakit, arwah banyak dosana. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Itu kesalahan besar, banyak orang yang begitu itu. Justru sebenarnya Allah menginginkan dia baik karena dosa-dosanya sudah digugurkan waktu di dunia. Nah malah kita ini yang sehat-sehat malah dipertanyakan, kok banyak dosa ya mak sehat begitu. Itu justru tidak akan digugurkan di hati. Cara pandangnya itu seperti itu. Jadi kita disuruh sehat, minta sehat, tapi ketika sakit maka itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Yang kedua,
orang yang sakit itu ketika dia sabar maka akan dicatat banyak amal-amal kebaikannya dan diangkat derajatnya dan akan diberi pahala yang besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma daraba 'ala mu'min irkun qat illa hattallahu anhu bi khati'ah wa kataba lahu hasanatan wa rafa'a lahu darajah." Tidaklah urat badan seorang mukmin gemetaran karena sakit, melainkan dengan itulah Allah menghapus satu kesalahan darinya, mencatat satu kebaikan baginya dan meninggikan derajatnya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Syuda'ul mu'min aw syakatun yusakuha aw syai'un yu'dihi yarfa'ullahu biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffiru biha anhu dzunubah." Pusing, sakit kepala yang dialami seorang mukmin atau duri yang menusuknya atau sesuatu yang menyakitinya, dengan semua itu Allah akan meninggikan derajatnya pada hari kiamat dan menghapus dosa-dosanya. Nah, saat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa balasan bagi orang yang sabar ketika demam, panas itu? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tajril hasanatu ala sahibiha mahtulija alaihi qadamun au duriba alaihi irkun. Saat sakit itu pahala terus mengalir sepanjang kakinya menggigil dan urat badannya gemetaran. Jadi ketika sakit sampai gemetar itu Pak, sambil istighfar, sabar, saat itu kebaikan-kebaikan mengalir terus mengalir itu. Tajril hasanat. Jadi kebaikan itu terus mengalir pada saat kemudian kita dalam keadaan sampai menggigil gemetar, urat kita kemudian karena sakit itu. Disitulah kemudian kebaikan mengalir terus, karena Allah mencatat sebagai amal kebaikan. Sehingga kemudian Abu Hurairah itu menyatakan begini, tidak ada sakit yang paling aku sukai kecuali sakit demam, karena semua anggota tubuhnya merasakan panas dan nanti semua anggota tubuh itu kemudian digugurkan dosa-dosanya. Itu kalau Abu Hurairah menyatakan begitu. Nah, ini penting lagi jamaah yang dirahmati Allah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kedudukan yang tinggi bagi seorang hamba. Tetapi karena hamba itu amalnya tidak cukup, lalu kemudian Allah menguji dengan sesuatu yang tidak baik. Ini supaya cara berpikir kita benar. Allah sebenarnya menginginkan kita punya kedudukan yang tinggi di sisinya. Tapi amal yang kita lakukan tidak cukup untuk bisa di kedudukan yang tinggi itu. Maka lalu Allah kemudian menguji dengan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yakun lahu indallah al-manzila ar-rafi'ah fama yablughuha bi amalin fama yazalullahu yabtali bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Jadi bisa jadi karena amal kita tidak cukup dengan kedudukan yang disediakan Allah buat kita yang tinggi itu, lalu kemudian Allah menguji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Termasuk diantaranya adalah sakit. Ada riwayat lain yang kemudian menyebutkan, innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabbarahu ala dzalik hatta yublighul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Bila seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah, seorang hamba ini memiliki kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah, namun dia tidak bisa melakukan amal yang sampai amalnya untuk meraih kedudukan yang tinggi itu, maka lalu Allah akan menimpakan ujian kepada badannya, artinya kena sakit badannya, atau hartanya, atau anaknya. Jadi kekurangan harta, Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka sama Allah. Anak saya kok gini, saya kok begini, saya kok tidak punya harta. Jangan pernah berburuk sangka. Kalau Allah sudah tetapkan kedudukan tinggi kita, lalu amal kita tidak akan pernah sampai, lalu Allah lalu menguji dengan itu. Sebenarnya di balik semua itu ada anugerah yang akan diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena di situ ada nilai kesabaran.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi amal yang kemudian unlimited pahalanya itu diantaranya sabar. Sabar itu. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Yang ketiga, sakit itu bisa menjadi penyebab masuk surga. Surga tidak akan dimasuki oleh seorang manusia, seorang hamba sebelum diuji. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah 214 misalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu itu. Mereka ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, bahkan zulzul, diguncang. Ibnu Katsir itu ketika menafsiri wa zulzilu, diguncang, ditimpa banyak sakit penyakit, musibah, bencana kepada dia. Jadi memang surga itu huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan kadang. Tetapi kalau neraka itu akan dikelilingi hal-hal yang selalu kemudian mengenakan karena dengan syahwat seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, "Ya ibna Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam ardalaka sawaban dunal jannah." Wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan hanya mengharapkan pahala dariku saat pertama kali tertimpa musibah, maka aku tidak ridho memberikanmu kecuali memberimu surga, insyaallah. Nah, ada cerita yang menarik ini dan sudah pernah saya sampaikan juga. Seorang perempuan sakit ayan, dia kena ayan, lalu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku sembuh." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kemudian memilihkan, kalau kemudian nanti aku doakan kamu sembuh dari sakit epilepsi atau ayannya itu, nanti aku doakan, kata Rasulullah, kamu akan sembuh. Tapi nanti amal-amalmu akan dihisap, katanya. Semua akan dihisap. Tetapi kalau kamu bersabar dengan sakit ayan ini, maka selama kamu bersabar, maka kamu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Asalkan kamu bersabar dengan penyakit. Nah, Rasulullah dimintai doa untuk sembuh, tapi memilihkan, bukan mendoakan sembuh, tapi mau ndak kamu tetap sakit, tapi dijamin masuk surga. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sampai menyatakan, ini adalah wanita surga yang ada di dunia, karena dia sudah dapat jaminan, karena dia nerima. Tetap sakit tapi sabar, atau aku doakan kamu sembuh tapi nanti dihisap amalmu, tergantung nanti. Lalu wanita ini memilih apa? Memilih tetap sakit dan bersabar, cuma minta berdoa kepada Rasulullah agar pada waktu sakit atau kumat ayannya itu tidak sampai bajunya tersingkap dilihat orang. Itu aja. Kira-kira kalau bapak atau ibu mengalami begitu, datang kepada Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, itu doakan ya. Kira-kira enggak seperti wanita ini lah, memilih seperti itu. Dan inilah pikiran-pikiran akhirat. Jadi dengan sakit itu sebenarnya bisa menyebabkan menjadi masuk surga. Menjadi penyebab masuk surga gara-gara sakit itu yang disabari. Nah, kemudian yang menarik lagi ini, bahwa saat orang itu sakit, lalu dia sebelum sakit punya kebiasaan yang baik, Allah akan suruh catat tetap malaikat dengan kebaikan itu. Inilah anugerah Allah kepada orang yang biasa berbuat baik sebelum sakit. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, tetap ditulis untuknya apa yang biasa diamalkannya saat dia sehat dan mukim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah kalau Allah memberikan anugerah rahmat dari Allah, punya kebiasaan sholat jamaah terus.
suatu saat sampai tidak bisa berjalan atau sakit, tidak bisa sholat jamaah lagi, Allah suruh catat malaikat, catat orang itu tetap seperti orang sholat jamaah, karena sebelum sakit itu seperti itu. Jadi ketika safar, perjalanan yang tidak normal, lalu kemudian karena sakit, Allah suruh catat, itu hebatnya. Tapi kalau yang tidak punya kebiasaan, ya tidak punya kebiasaan lalu sakit, tambah malas, baru mau datang masjid, sakit kok, tak bisa. Sebelumnya juga tidak rajin, itu beda. Maka yang biasa itu, anugerah Allah itu, Allah suruh catat kepada malaikat tetap seperti dalam keadaan normal, karena dia tidak seperti itu karena kondisi sakit. Ini luar biasanya anugerah Allah. Yang keempat, bahwa sakit itu bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau menjenguk orang yang sakit, menderita demam yang tinggi, Rasulullah menyatakan, absir fa innallaha azza wa jalla yaqul hiya nari usallituha ala abdi al-mu'min fid dunya litakuna khaddahu minan nar fil akhirah. Bergembiralah. Jadi orang sakit dibilang gembira, senang, karena Allah azza wa jalla berfirman, demam adalah apiku yang aku timpakan di dunia kepada hambaku yang beriman agar menjadi pengganti jatahnya dari api neraka dan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-humma haddu kulli mu'min minan nar. Demam itu merupakan pengganti jatah setiap manusia dari api neraka. Nah, yang kelima, orang sakit itu bisa mengembalikan dirinya kepada Allah. Jadi saat sehat, mungkin kalau sehat itu kita dalam kondisi merasa nikmat dunia, sehat dan sebagainya, kita tidak merasa menjadi orang yang kemudian sombong, menjadi orang yang lupa diri. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami Allah akan menguji mereka dengan nikmat atau dengan sesuatu yang tidak baik supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, supaya kemudian kembali kepada Allah. Jadi selama ini dia mungkin tidak banyak berzikir pada Allah. Nah, ketika sakit itu kemudian banyak berzikir kepada Allah. Kecuali orang yang sudah hatinya dikeraskan. Jadi walaupun diuji sakit, diuji apa-apa, tetap saja jahat. Itu yang hatinya keras, naudzubillah. Nah, yang keenam, saat kita sakit pun ternyata itu bisa membuat hati kita menjadi hati yang bersih. Ya, dengan sakit itu hati kita bersih terus, bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu banyak dosa. Nah, ketika saat tidak sakit, kita kadang-kadang menjadi orang sombong. Kok sehat, mbak nak sakit, mun kok sehat. Nah, sombong itu tidak baik. Dengan diuji sakit lalu kemudian dia diharapkan bersih hatinya. Dan yang terakhir itu adalah ketika dia sakit itu akan menjadi orang yang peduli terhadap orang yang sakit. Maka saya berulang menyampaikan, kalau kita ingin banyak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, datanglah ke penjara, datanglah ke rumah sakit, dan datanglah ke kuburan. 3 tempat ini untuk muhasabah kita. Bapak dan ibu tidak merasakan nikmat yang luar biasa menjadi orang yang bebas merdeka kalau bapak dan ibu tidak datang ke penjara. Saya sering datang ke sana dan lihat, Masya Allah, dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemana-mana itu. Orang di hotel 3 hari saja dengan fasilitas yang mewah, itu kita juga jenuh kok. Padahal mewah itu. Bagaimana kemudian kalau di situ? Lah kita ini tidak merasakan bersyukur kepada Allah menjadi orang yang bebas merdeka itu kalau kita tidak ke sana. Kita anggap nikmat biasa saja, kita kan tidak di penjara biasa saja. Padahal ini nikmat. Hurriyah kita, kebebasan kita. Yang kedua, pada saat kita pergi ke rumah sakit, lihatlah setiap kamar, setiap orang yang sakit, di sana ada wajah kesedihan, di sana ada wajah yang kemudian penuh dengan mengadu, mengeluh, bahkan ada yang berteriak-teriak.
Kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat, menganggap sehatnya kita sekarang ini biasa saja. Semua orang sehat kok, ada yang sehat. Karena kita tidak pernah ke sana. Bersyukurlah kita diberikan kesehatan. Dan begitu juga dengan kekuburan, di samping di sana kita berziarah ke kuburan itu untuk mengingat. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mati itu mereka semua berandai-andai, dan itu tidak mungkin. Mereka semua yang sudah mati itu berandai-andai untuk bisa hidup lagi. Tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah kalau dia hidup lagi. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah, tempatmu di surga, tempatmu di neraka. Pada saat di alam barzah itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Mereka berangan-angan, dan itu tidak mungkin. Seandainya diberikan hidup lagi oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Sedangkan kita yang belum mati ini kemudian tidak banyak belajar dari orang yang mati yang mau hidup itu, kemudian tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka datanglah ke penjara, datanglah ke rumah sakit, datanglah ke kuburan untuk muhasabah diri kita. Bahwa nikmat sehat, bahwa nikmat kemerdekaan kita, bahwa nikmat hidup kita yang diberikan Allah bukan nikmat biasa. Karena kita sudah menganggap biasa, orang semuanya mengalami. Tidak, jauh akan lebih bersyukur ketika kita kemudian belajar ke tempat-tempat seperti itu. Maka ketika kita sakit, kita akan menjadi peduli kepada orang yang sakit itu. Anjurannya maka di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, saat kita datang berpikir untuk menjenguk orang sakit itu, keutamaannya luar biasa. Saya kemarin di beberapa tempat sampaikan, berpikir menjenguk orang sakit itu hanya jangan berpikir kasihan, terus kemudian tak nyaman, tak jenguk. Bukan itu, bukan. Jauh lebih besar dari itu. Pertama, orang yang menjenguk orang sakit itu diibaratkan seperti sedang berada di kebun surga, sedang memetik buah-buah surga. Apa ndak hebat itu? Satu, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah? Qala janaha. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu, pikirannya maksudnya saya sedang memetik buah di surga. Itu sudah pikirannya akhirat. Bukan tak nyaman, neser, bukan itu saja. Jadi kalau kita jenguk orang sakit itu dalam konteks yang tidak menular bahasanya kita jenguk orang sakit itu, kita sedang di kebun surga untuk memetik buah. Jauh lebih besar pandangan kita. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan, man ada maridan nada munadin minas sama tibta wa tabun mamsak wa tabawwa'ta minal jannah manzila. Saat kita mau membesuk orang sakit di jalan itu, malaikat sudah menyatakan, kamu orang baik, perjalananmu baik, kamu akan dapat tempat di surga. Jadi pikiran orang menjenguk orang sakit itu, malaikat sudah menyatakan, kamu orang baik, perjalananmu baik, akan disiapkan tempatmu nanti di surga. Pikiran kita begitu jalan, malaikat. Yang ketiga, saat menjenguk orang sakit, di situ ada Allah, ada pahala Allah, ada rahmat Allah. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bertanya, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Nanti di ayat itu salah satu kemudian apa yang disampaikan oleh Allah pada seorang hamba, aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Lalu kemudian hamba itu menyatakan, engkau adalah Tuhan, tidak mungkin sakit, engkau adalah penguasa alam. Lalu kemudian Allah menyatakan, si fulan sakit, kamu tidak jenguk. Padahal kalau kamu jenguk, di situ ada aku, kata Allah, ada pahala. Jadi itu ada pahala, ada rahmat Allah. Dan yang keempat adalah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menjenguk saudaranya yang sakit pada pagi hari kecuali diikuti 70.000 malaikat yang mendoakan. Kalau itu pagi hari sampai malam. Dan kalau menjenguk malam hari sampai subuh kemudian 70.000 malaikat. Apa yang ada di benak kita sekarang tentang orang yang menjenguk orang sakit? Kebun surga. Para malaikat menyatakan kamu orang baik. Kita ketemu rahmat Allah.
jauh dari pikiran yang lain. 70.000 malaikat mendoakan kita pada waktu itu. Apa ndak hebat? Jauh dari hanya sekedar tak nyaman, tak cungo, neser, bukan itu. Jauh dari itu. Maka saya bilang kepada murid-murid saya, saat momentum kamu datang ke orang sakit, selesai kamu mendoakan orang yang sakit keluar, mensupport dia lalu berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat, karena 70.000 malaikat sedang mengamini permintaan kamu. Inilah orang yang cerdas. Jadi pikirannya jauh ke depan, bukan hanya sekedar hal-hal yang dilihat itu. Karena kita secara kemanusiaan memang muslim dengan yang lain punya hak untuk dijenguk, tetapi jauh dari itu kemudian hadis-hadis Rasulullah memberikan support supaya kita kemudian datang untuk menjenguk itu, karena di situ ada Allah, ada rahmat Allah, ada 70.000 malaikat yang datang. Kita seperti di kebun surga mengambil buah-buahan. Apa enggak luar biasa itu? Apa yang kita katakan pada orang yang sakit, Rasulullah punya kebiasaan tahurun, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, ini menggugurkan dosa-dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Rasulullah juga mendoakan, di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang mendatangi saudaranya yang sakit lalu kemudian dia sebelum waktunya ajal, artinya dia tidak waktunya mati, lalu mendoakan 7 kali di samping yang sakit itu, maka Allah akan sembuhkan. Jadi meminta kepada Allah, as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfi 7 kali. Jadi di samping orang sakit itu, ini riwayat dari Ibnu Abbas itu bercerita begitu. Rasulullah itu kemudian menyatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tenang, santai, dielus, bisa menggugurkan dosa-dosa. Lalu kemudian mau pulang doakan as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfi 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsil azim. Doa begitu. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus itu, doakan ya. Bapak yang mau pulang doakan. Ya kalau yang enggak tahu cukup ya beres-beres bisa gitu. Tapi sebenarnya bagus kalau di sampingnya berdoa as'alullahal azim rabbal arsil ayyasfi. Itu yang kita doakan. Kalau riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau riwayat dari Aisyah itu begini. Jadi kalau datang pada orang sakit, apanya yang sakit dipegang. Rasulullah biasanya pegang yang sakit. Misalnya sakit pundaknya atau apanya dipegang. Dengan tangan kanannya lalu bismillah, bismillah. Lalu kemudian berdoa, Allahumma rabbana atif bil ba'sa antas syafi la sifa illa sifauka wa la sifaun la yugadiru saqama. Kita begitu berdoa. Jadi mendoakan orang yang sakit itu bagus, Pak. Karena di situ ada surga, kemudian di situ ada Allah, rahmat Allah, ada malaikat 70.000 malaikat. Luar biasa sebenarnya. Bagaimana kalau kita sakit terakhir, ketika kita sudah sakit itu, maka dianjurkan untuk berobat. Memang para ulama itu pendapatnya ada dua. Ada yang menyatakan bahwa jumhur ulama menyatakan bahwa berobat itu hukumnya mubah saja. Tapi kemudian ada ulama yang kemudian mewajibkan pada saat sakit untuk berobat. Jadi sebagian ulama mazhab Hambali itu bila diketahui bahwa dengan berobat itu akan sembuh, maka wajib hukumnya untuk berobat. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah katanya, seperti itu. Nah, perintah berobat itu berdasarkan hadis dari riwayat Usama bin Syarik. Tadawau fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Berobatlah kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menetapkan obat untuknya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Jadi berobat itu bukan bertentangan dengan kesabaran, bukan, tapi juga bagian dari itu. Jadi kalau sudah diyakini akan bisa sembuh dengan itu, maka berobatlah. Yang kedua dasarnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Itu beberapa dasar untuk kita kemudian berobat. Dan kita tahu bahwa paling tidak ada 3. Obat itu ada 3. Pertama, Rasulullah memberikan contoh dengan obat-obatan alami. Jadi dengan herbal gitu ya. Ya, dengan madu dan sebagainya. Itu ada riwayat Rasulullah pernah melihat ada orang yang sakit perut, lalu kemudian Rasulullah perintahkan kasih madu, kasih madu.
Itu namanya adalah al-adawiyah at-tabi'iyah ya. Jadi mengobati dengan obat, bahasanya seperti itu. Yang kedua, mengobati dengan obat ayat-ayat Quran atau ilahiyah. Jadi al-adawiyah al-ilahiyah. Rasulullah pernah kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit, dan itu juga dipakai beberapa sahabat, 7 kali baca Al-Fatihah kemudian sembuh. Dan yang ketiga, kombinasi dari keduanya. Jadi pakai ayat-ayat Al-Quran dan juga pakai obat. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 macam itu saja. Jadi tidak usah neko-neko. Selain itu jangan ya. Selain itu jangan. Kalau kemudian pengobatan-pengobatan yang sifatnya berbahaya buat syirik, itu berbahaya. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah sakit pingin sembuh sudah. Mau ngapain pokoknya sembuh. Orang yang tidak sabar pokoknya sembuh, ngapain aja, berempak apoi. Itu kalau orang sakit sudah putus asa. Lalu kemudian kamu bawa kambing hitam, telur hitam, itu sudah bahaya itu ya. Jadi obat-obatan yang sudah jelas itu disebutkan adalah yang memang ada, sudah diteliti obatnya akan menyembuhkan, atau pakai herbal atau alami, ayat-ayat Quran, atau kemudian kombinasi dari keduanya. Kenapa? Karena tetap apapun sakit itu juga merupakan nikmat, anugerah dari Allah, karena akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan dicatat sebagai amal kebaikan dan ditinggikan derajat kita, akan menjadi wasilah media untuk kita masuk surga, akan menjadi penghalang kita masuk neraka, lalu akan mengembalikan diri kita dari orang baik menjadi tidak baik, dari orang yang merasa kuat ketika sakit menjadi lemah, sehingga kemudian kita kembali kepada Allah, dibersihkan hatinya supaya tidak sombong. Karena sekuat-kuatnya kita ternyata tidak ada apa-apanya, lalu kita menjadi orang yang peduli. Itulah anugerah nikmat Allah. Saat kita sakit, kita pun mengalami banyak anugerah dari Allah. Dan itulah yang menakjubkan dari seorang mukmin, bahwa orang mukmin itu memang menakjubkan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Dia diberikan kenikmatan yang baik, dia akan bersyukur pada Allah. Dia diberikan ujian apapun, dia bersabar. Dan dengan itulah kemudian itu disebut sebagai mukmin. Dan tidak semua orang bisa seperti itu, karena hanya orang mukminlah yang kemudian punya jiwa untuk menjadi orang-orang yang kemudian hebat di pandangan Allah, karena dia memahami apa yang kemudian diberikan Allah kepada dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.